Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa Nusantara TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi kami semuanya bisa menyapa Anda di pagi yang penuh barokah ini dalam mimbar dakwah Islam Nusantara dengan program kajian Islam Nusantara untuk bangsa dan perdamaian dunia. Pemirsa, program ini ditayangkan setiap hari Senin di Nusantara TV pada pukul 5 sampai dengan 5.30 pagi hari dan diasuh langsung oleh yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita jaga jarak sedikit ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah sehat nih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah hadir dalam program kami pagi ini. Kita akan berbincang-bincang Pak Kiai, berdiskusi mengenai konsep Islam Nusantara. Jadi topik kita adalah tabayun tentang Islam Nusantara. Begitu Pak Kiai. Ini Pak Kiai kan pakarnya Islam Nusantara yang mencetuskan ide tentang konsep Islam Nusantara. Pak Kiai, tentunya Pak Kiai juga merasakan bagaimana reaksi masyarakat begitu beragam ya Pak Kiai mengenai konsep Islam Nusantara. Dicurigai merupakan satu aliran Islam yang baru yang sesat, dicurigai sebagai upaya untuk merendahkan atau mengurangi kehormatan kita kepada budaya Arab, dan banyak hal lagi hal-hal yang negatif yang ditampilkan. Namun banyak juga yang pro dengan konsep tersebut karena memahami apa terminologi Islam Nusantara ini. Pak Kiai, bagaimana sih sebenarnya arti Islam Nusantara itu sebetulnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Islam Nusantara yang saya maksud bukan agama baru, astagfirullahaladzim. Bukan madhab baru, naudzubillah. Bukan sekte baru, itu sama sekali tidak benar. Bukan aliran dalam Bukan Islam. Aliran baru, tapi tipologi. Bahasa Arabnya mumayyizat, khasais. Tipologi itu apa Pak? Ya, ciri khas bagi Islamnya masyarakat yang ada di Nusantara ini. Keunikan. Kata Nusantara itu dulu kalau kitab-kitab klasik nyebutnya Jawi. Jadi Jawi itu Nusantara ini Jawi. Nah, kenapa saya angkat tema Islam Nusantara sebagai tema besar Muktamar NU tahun 2015 di Jombang? Di saat itu kita sedang menyaksikan bagaimana Islam yang dipahami oleh sementara saudara-saudara kita seakan-akan Islam adalah Arab. Kalau enggak Arab berarti kurang Islam. Kalau enggak berpakaian Arab, kalau enggak berbudaya Arab, bukan atau kurang Islamnya atau bahkan mengatakan meragukan keislamannya. Kurang Islami. Kurang Islami. Itu sangat tidak benar. Kalau kita tarik pada dasarnya begini. Islam yang datang ke Jawi Nusantara ini beda dengan Islam yang berkembang di Timur Tengah atau di Afrika Utara. Atau bahkan sampai Asia ya, sampai India lah. Semua Islam itu berkembang di sana, di Timur Tengah, Afrika Utara atau Asia itu dengan kekerasan, dengan peperangan, dengan berdarah-darah, sampai masuk ke Spanyol juga Andalus dengan berdarah-darah. Nah, beda sekali dengan Islam yang datang ke Nusantara ini. Sama sekali tidak ada perang, tidak ada konfrontasi, tidak ada teror, tidak ada paksaan, tapi dengan pendekatan budaya, pendekatan culture, dan pendekatan moral, good moral, akhlakul karimah. Sehingga pada prinsipnya para da'i, para wali yang terkenal Wali Songo, pada wali itu banyak maknanya 9. Tapi yang terkenal Dewan Wali itu 9. Para Wali Songo dan lain-lainnya, para ulama yang lain. Bagaimana caranya memasukkan Islam ke masyarakat Islam Nusantara ini? Yaitu dengan mengharmoniskan antara agama dan budaya, antara teologi dan culture. Bukan hanya itu, lebih dari itu. Yaitu apa?
kita jadikan budaya sebagai infrastruktur agama. Kecuali asal budaya itu tidak bertentangan syariat. Kalau tradisi bertentangan syariat, minum-minum keras atau ya hubungan seks, kita tolak jelas dong. Selama tidak bertentangan syariat Islam, budaya yang ada ini kita jadikan infrastruktur agama. Contoh kecil saja dulu, yang kecil dulu. Seperti bedug. Bedug itu dulunya kan alat musik goyang kerawang. Alat musiknya orang nari-nari itu supaya goyang serem kan ada bedugnya. Oleh para kiai, para wali, bedug dilestarikan. Tapi untuk apa? Untuk tanda masuk waktu sholat di masjid. Belum ada waktu itu, belum ada sound system, belum ada pengeras suara. Jadi pakai bedug tanda sholat sudah masuk. Orang pun tertarik. Karena apa? Karena bedug kan miliknya masyarakat kita. Tapi sekarang menjadi dipukul ketika datang waktu sholat. Orang akan tertarik. Banyak lagi. Apalagi misalkan orang Islam harus disunat, harus dikhitan. Di Timur Tengah, di Arab, Mbak. Saya di Arab tuh 13 tahun setengah loh. Saya di Arab tuh 13 tahun setengah. S1 sampai S3. Pulang bawa anak 4. Tidak ada walimatul khitan. Anak disunat udah gitu aja. Bawa ke dokter sudah selesai. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Kalau walimatul arus, pernikahan itu besar-besaran di Arab itu. Nah kita di sini kan apa ceritanya? Orang pada masuk Islam katanya harus disunat. Kan ada rasa takut, rasa minder, rasa was-was. Untuk membesarkan hatinya anaknya akan disunat, kita rayakan. Bahkan kalau dulu, saya sendiri dulu dinaikkan apa? Dinaikkan kuda-kudaan keliling desa, terus begitu disunat, semua tamu ngasih duit. Saweran. Ya, saweran pada yang disunat itu. Yang sunat, untuk apa? Ya. Membesarkan hatinya anak. Menghibur yang sunat itu. Anak yang sunat ketawa lah, kan duitnya banyak walaupun receh-receh kan. Walhasil itu merupakan taktis strategi dakwahnya para wali songo. Ini yang saya ceritakan ini masalah kecil. Yang masalah agak serius ini. Dulu orang Jawa sesajen. Nasi satu bungkus, ada bawang merah, ada cabai merah, taruh pojok rumah. Kayak kiai tanya, apa ini? Ini mengusir roh jahat. Kata kiainya, begini, kalau untuk mengusir roh jahat itu supaya lebih efektif, kamu kan kaya atau kamu kan cukup lah, potong kambing 1. Masak nasi 20 kilo. Undang teman, tetangga, terutama fakir miskin terutama. Apa? Makan itu, dimakan. Tapi sebelum dimakan, minta dulu pada Tuhan. Minta apa? Minta kamu selamat, istrimu selamat, keluargamu selamat, hartamu selamat, kehidupanmu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi selamatan. Itu artinya apa? Artinya mengajari orang supaya zikir kepada Allah. Baca la ilaha illallah, baca astagfirullah, baca sholawat, baca kulhu falak nas, baca ayat kursi. Intinya ibadah juga. Nah, ya iya dong. Tapi kalau baca kursi ya, baca kulhu ya, berat kan orang baru masuk Islam. Tapi supaya Anda selamat, supaya kamu selamat, keluargamu selamat, hidupmu selamat, harta, jabatan katakan kamu selamat. Ayo selamatan. Ini Edgar nih, si tukang belanja online. Dia sedang memburu jaket. Saldo elektroniknya kurang. Kelamaan top up jadi sold out. Ribet amat belanja online? Debitin aja pakai Mandiri. Hah? Debit Mandiri bisa buat belanja online? Pilih bayar pakai debit, masukkan nomor kartu, masa berlaku, CVV di belakang kartu, dan kode OTP yang lo terima. Lancar nih. Kan didebitin pakai Mandiri. Saatnya debitin belanja online. Saatnya Mandiri. Mau yang mudah sekaligus berkah? Kayak tinggal scan pas bayar kopi, dan klik buat berbagi. Kelihatannya sih lagi asik chattingan, taunya lagi husu baca Al-Quran. Kirain cuma seneng belanja online, nyatanya seneng memberi juga. Semua bisa di Mandiri Syariah Mobile. Transaksi lebih mudah, berbagi makin berkah. Buka rekeningnya bisa online. Ini Edgar nih, si tukang belanja online. Dia sedang memburu jaket. Saldo elektroniknya kurang. Kelamaan top up jadi sold out. Ribet amat belanja online? Debitin aja pakai Mandiri. Hah? Debit Mandiri bisa buat belanja online? Pilih bayar pakai debit, masukkan nomor kartu, masa berlaku, CVV di belakang kartu, dan kode OTP yang lo terima.
Lancar nih. Kan didebitin pakai Mandiri. Saatnya debitin belanja online. Saatnya Mandiri. Mau yang mudah sekaligus berkah? Kayak tinggal scan pas bayar kopi dan klik buat berbagi. Kelihatannya sih lagi asik chattingan, taunya lagi husu baca Al-Quran. Kirain cuma seneng belanja online, nyatanya seneng memberi juga. Semua bisa di Mandiri Syariah Mobile. Transaksi lebih mudah, berbagi makin berkah. Buka rekeningnya bisa online. Yang ngomongin nasihatnya banyak lah sebelum saya. Tapi saya jadikan tema besar muktamar, kemudian meledak banyak yang pro kontra itu. Dan disuudzoni, disalah pahami bahwa saya akan merubah sholat jadi bahasa Jawa. Masya Allah. Akan merubah. Sekarang keseharian. Di Arab tidak ada adik panggil kakaknya kakak, mas, bang, namanya doang. Adiknya Raja Fahad pun kalau tidak di acara resmi, Fahad saja. Di kita ada kak, ada mas, ada bang, ada kang. Ya Allah, itu budaya kita sangat baik sekali. Orang Arab itu walaupun tauhidnya tebal, imannya teologinya. Dia orang Islam, ibadah. Tapi mudah perang, mudah konflik, mudah pecah. Sekarang teman, besok perang, besok akur lagi, besoknya perang lagi, terus gitu. Coba, sekarang ini di Irak, di Syria sudah berkorban yang sudah 1,5 juta nyawa. Di kita coba lihat waktu peralihan dari Orde Baru ke Reformasi, ya ada korban, tapi tidak sampai separah itu. Ada konflik bakar-bakar, tidak separah di Timur Tengah. 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun, beres kok kita. Langsung pemilu pilihan umum, multi partai, selesai itu semuanya. Nah di Irak sampai sekarang, ya Allah. Pernah terjadi Irak. Sholat Jumat bareng. Setelah sholat Jumat, sebagian pulang ke markas sebelah utara, sebagian pulang ke markas sebelah selatan, jam 2 perang. Yang tadi bersama sholat Jumat. Terjadi di perang. Jadi itulah keadaan di Timur Tengah. Bukan saya tidak menghormati, teologinya bagus, syariatnya baik, tapi budaya. Nah kita ini budayanya baik. Tidak mudah perang, atau kalau ada ya mudah diredam, mudah diselesaikan, itu budaya kita. Maka menurut saya silahkan siapa saja tuh menuntut ilmu ke Timur Tengah. Tapi pulang ke Indonesia yang dibawa hanya ilmu, bukan budaya. Pulang Pak Quraish Shihab jadi orang Indonesia, Pak Agil Munawar jadi orang Indonesia, ilmunya dari Arab. Saya juga jelek-jelek ya, alhamdulillah S3 cum laude saya ini. S3 itu cum laude saya. Ilmunya saya dari Arab. Guru saya orang Arab, tapi budaya tidak saya bawa. Baik Pak Kiai. Ya. Namun sekarang yang berkembang itu kan untuk kalangan-kalangan yang alergi dengan istilah Islam Nusantara itu membenturkannya Pak Kiai dengan ini nggak syar'i, ini nggak ada dalilnya. Di mana dalil? Jadi misalnya kayak tadi selamatan tidak ada dalil. Ya repot kan Pak Kiai kalau Islam itu tidak hanya akidah syariah. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, walakinnal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinut tamaddun wal insaniyah. Islam bukan hanya teologi, bukan hanya ritual ibadah, tapi Islam agama, ilmu pengetahuan intelektual, peradaban, kemajuan, kemasyarakatan, dan budaya. Itu ada dalilnya itu. Dinul thaqafah, dinul hadarah. Agama yang mendorong kita menguasai ilmu pengetahuan, maju, modern. Islam tidak hanya thaqafah, tidak hanya teologi. Tapi bahkan malah oleh kalangan lagi ya yang tidak suka dan mungkin jealous ya, maksudnya cemburu dengan memang terlalu indah, terlalu mulia konsep ini kan sangat bagus sekali untuk mempersatukan umat manusia bahkan ya. Di Indonesia itu dituduhnya telah terkontaminasi dengan sektarianisme, liberalisme. Sudah yang namanya liberal itu, misalkan saya itu liberal, kalau saya sama sekali nggak pernah pakai dalil, tidak mengikatkan diri saya dengan teks Quran, hadis nggak saya pakai, itu liberal namanya, melulu otak saya. Kalau saya setiap ngomong keluar ayat Quran, keluar hadis, keluar Imam Ghazalinya, saya pegang pendapatnya Imam Ghazali, saya pegang pendapatnya Imam Asy'ari, Imam Syafi'i, masa liberal? Liberal itu yang lepas dari ikatan siapapun, liberal baru. Satu-satunya kiai atau ulama
di dunia yang menggabungkan antara agama dan politik, Hasyim Asy'ari, pendiri NU, kakaknya Gus Dur, yaitu hubbul waton minal iman. Nasionalisme bagian dari iman. Itu nggak ada Kiai Timur Tengah. Ulama Timur Tengah nggak ada. Ulama Timur Tengah itu kalau nggak nasionalis, kalau ulama tidak nasionalis, kalau pemimpin negaranya tidak semangat untuk Islam. Jamal Nasir, Hafid Asad, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi itu ya Islam, tapi tidak ada visi Islam. Yang ulamanya Said Qutb, Muhammad Qutb, Muhammad Ghazali, Syekh Qaradawi, Islam tidak pernah bicara nasionalisme. Di kita Hasyim Asy'ari Muslim 100%, nasionalis 100%. Putranya Wahid Hasyim, Muslim 100%, nasionalis 100%. Cucunya Abdurrahman Wahid, Muslim 100%, nasionalis 100%. Saya jelek-jelek, Muslim 100%, nasionalis 100%. Ya, Anda orang beriman harus nasionalis. Itu kita kira gitu. Anda orang beriman, beragama harus nasionalis. Anda nasionalis harus beriman, bertuhan, beragama. Mau yang mudah sekaligus berkah? Kayak tinggal scan pas bayar kopi dan klik buat berbagi. Kelihatannya sih lagi asik chattingan, taunya lagi husu baca Al-Quran. Kirain cuma seneng belanja online, nyatanya seneng memberi juga. Semua bisa di Mandiri Syariah Mobile. Transaksi lebih mudah, berbagi makin berkah. Buka rekeningnya bisa online. Anak baru, sini. Aku mau nomor kamu now. Maksud saya nomor rekening. Memang kamu nggak mau gajian? Belum punya. Bikin dong now. Zaman now, buka tabungan, tinggal scan aja. Terus, ikuti langkah-langkah gampangnya. Gak pakai download app, jadi gak boros kuota, apalagi memori. Nomor HP kamu? Butuh buka tabungan now. Saatnya mandiri. Ini Edgar nih, si tukang belanja online. Dia sedang memburu jaket. Saldo elektroniknya kurang. Kelamaan top up jadi sold out. Ribet amat belanja online? Debitin aja pakai Mandiri. Hah? Debit Mandiri bisa buat belanja online? Pilih bayar pakai debit, masukkan nomor kartu, masa berlaku, CVV di belakang kartu, dan kode OTP yang lo terima. Lancar nih. Kan didebitin pakai Mandiri. Saatnya debitin belanja online. Saatnya mandiri. Anda orang beriman, beragama harus nasionalis. Anda nasionalis harus beriman, bertuhan, beragama. Hubbul waton iman. Luar biasa. Nggak ada tuh Kiai Timur Tengah. Saya percaya sama saya 14 tahun, 13 tahun setengah di Timur Tengah. Nggak ada Kiai yang mengatakan hubbul waton iman. Jadi memang mungkin kita perlu lebih menyebarluaskan kepada terutama umat Islam ya Pak Kiai mengenai konsep ini secara... Semua tamu dari Timur Tengah tanya tentang Islam Nusantara dan kagum. Dari Maroko muftinya datang, dari Ankara, dari Turki, dari Lebanon, Mesir, The Grand Shah Al-Azhar datang ke PBNU, dari Suriah, dari Saudi, datang ke kantor ingin tahu Islam Nusantara. Ya, tapi sedih ya Pak Kiai ya melihat ternyata justru para pemuka-pemuka agama juga yang mempertentangkan itu, yang menjadikan masalah. Padahal kalau mereka mau berpikir dalam kalau maunya diskusi saya siap. Diskusi. Tapi kalau mencaci maki ya biarin, nggak saya layani. Sepertinya perlu ya Pak Kiai. Kalau diskusi aja. Ada diskusi yang ya. yang bahkan kalau di Universitas UNU di Jakarta ada tema Islam Nusantara. Ada mata kuliah Islam Nusantara. Ya, memang karena media sosial dikuasai. Nah, itu mungkin yang menjadi PR besar ya bagi kita ya Pak Kiai. Ya dulu Gus Dur mengangkat tema membumikan agama. Kalau Pak Hasyim Muzadi Islam rahmatan alamin, saya Islam Nusantara, sama tujuan sama. Artinya menampilkan bahwa Islam itu menekankan budaya, culture, the good moral, bukan hanya teologi, bukan sebatas beriman dan ibadah, tapi akhlak juga penting. Apa artinya rajin sholat tapi dengan tetangga, tapi dengan teman, atau suka bikin rusuh, membunuh, membakar, nggak ada artinya apa-apa itu. Sholat tapi perang nggak ada artinya. Lepas sholat kok perang, nggak ada artinya. Kemudian ada yang mempertentangkan
mengapa agama itu dibenturkan dengan budaya, seolah-olah alergi dengan budaya, pengertian budaya ini, apa yang terjadi sih Pak? Enggak, saya bukan benturkan, malah mengharmoniskan. Ini justru Mengharmoniskan. untuk orang-orang yang tidak setuju dengan Islam Nusantara itu seperti jadi alergi gitu. Apa dia nggak berbudaya? Dia kan juga berbudaya dong. Selama dia pakai sarung berbudaya berarti, atau batik, atau mau pakai gamis terus gitu. Ya jadinya pemahaman-pemahaman. Selama dia makan sate, ya berarti berbudaya itu. Kalau mau Arab ya pakainya kambing guling terus. Jadi budaya dikaitkan dengan itu nggak ada dalilnya. Itu adalah kan repot ya Pak. Saya katakan tadi, Islam itu bukan hanya teologi dan ritual ibadah, tapi Islam. Bahkan ada Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, ini seorang tabi'in, muridnya sahabat tabi'in itu, generasi kedua. La yanbaghil khuruju 'anil 'adah illa ma harramahu syar'. Tidak boleh keluar dari adat. Jadi adat itu dipelihara, tradisi itu, kecuali kalau itu bertentangan syariat. Itu ada Imam Sufyan bin Uyainah. Lagi pula kan masyarakat kita ini sebenarnya juga tahu bahwa sumber-sumber hukum Islam itu kan bukan hanya Quran dan hadis, juga ada fatwa ulama atau konsensus ulama. Nah itu mungkin yang sekarang ini pengertian seperti itu dipersempit oleh sekelompok sebagian orang-orang yang diduga memang tidak suka mungkin kalau Islam Nusantara ini menjadi besar atau bisa mempersatukan umat. Saya terima saya tantangan. Tapi saya ambisi saya Islam Indonesia menjadi qiblatul muslimin fit thaqafah. Awas jangan salah paham. Kiblatnya orang Islam Indonesia, kiblat apa? Kiblat peradaban, bukan kiblat sholat, bukan. Kiblat peradaban. Maunya saya Indonesia ini Islamnya contoh. Contoh apa? Contoh budayanya, akhlaknya, moralnya. Bukan contoh kiblatnya ke sini, bukan. Nanti salah paham lagi nanti. Qiblatul muslimin thaqafatan wa hadaratan. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya Pak. Dulu Pak Nurholis Majid mengatakan Islam Madani. Juga sama isinya tuh. Islam Madani, Islam Mutamaddin lah, Islam yang berbudaya. Kemudian Pak Kiai, sebenarnya sejak awal tuh maksudnya dan tujuannya ada label Islam Nusantara ini apa sih Pak Kiai? Maksudnya selain tadi kan karena memang momentumnya adalah Kongres Muktamar NU di Jombang. Tapi selain itu apa berangkat dari keprihatinan apa? Motivasinya. Kalau sudah dipahami semangat Islam Nusantara, maka dengan semangat Islam Nusantara kita jaga keutuhan Indonesia ini. Bukan hanya geografinya, itu ya pasti geografinya, tapi budayanya, kekayaan alamnya. Mari kita selamatkan laut Indonesia dengan semangat Islam Nusantara. Mari kita selamatkan hutan di Indonesia ini dengan semangat Islam Nusantara. Mari kita selamatkan tambang-tambang nikel, batu bara, mining, boksit, minyak gas dengan semangat Islam Nusantara. Batu bara dengan semangat Islam Nusantara. Maka dengan semangat Islam Nusantara kita membakar semangat mempertahankan keutuhan keselamatan NKRI. Bukan hanya geografi, bukan itu ya pasti. Tapi juga budaya dan kekayaan alamnya. Tentunya banyak yang nggak suka Pak Kiai kalau kita nih umat Islam di Indonesia makin kuat, makin bersatu. Bukan hanya lokal aja Pak Kiai kan, pasti juga kekuatan-kekuatan besar di luar Indonesia pasti tidak suka dengan ini potensi besar untuk Indonesia makin jaya, makin bersatu, makin dikdaya di masa depan. Pak Kiai melihat ada tekanan-tekanan dari luar nggak Pak? Belum, sampai sekarang saya belum merasa ada tekanan dari luar. Ya, Pak, ya? Tentang Islam Nusantara loh. Ya. Tentang Islam Nusantara sampai sekarang saya belum merasa ada tekanan baik dari Arab. Justru mereka malah ingin tahu, penasaran. Ya. Saya ceramah di Maroko, di depan Raja Maroko. Di depan Raja Maroko, Raja Muhammad Al-Khamis, tentang Islam Nusantara. Kemudian Pak Kiai mengenai kebudayaan lokal tadi ya, kemudian budaya lokal, kemudian adanya budaya Arab. Ini bagaimana sih Pak Kiai cara mudahnya untuk menjelaskan? Saya tidak melarang orang senang dengan budaya apapun. Silahkan pakai gamis, silahkan pakai sorban, tapi jangan menganggap bahwa itu sudah paling Islam. Tidak. Abu Jahal pun pakainya gamis. Tapi yang penting kita saling menghormati. Yang pakai batik, pakai celana, asal perilakunya benar, akhlaknya benar, ibadah bagus, ya Islam tenanan, Islam betulan.
Islam 100%. Yang pakai sarung, pakai bakyak ya Islam betul. Yang pakai gamis pun kalau akhlaknya baik, ibadah, rajin ibadah, moralnya bagus, saling menghormati dengan tetangga, dengan teman. Ya Islam sungguh-sungguh Islam. Ini paling bahaya kan kalau gamis demo. Ya. Jadi Ya, itu hoax-hoaxnya batik untuk sholat bagus sekali daripada sorban, gamis untuk demo. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua Pak Kiai. Terima kasih banyak Sama-sama. untuk penjelasannya dan alhamdulillah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan Amin, dari amin. Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa Nusantara Televisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bincang-bincang kami tadi mengenai tabayun tentang Islam Nusantara dan tentunya kita bisa menarik benang merah dari diskusi kami pagi ini di mana Islam Nusantara adalah suatu konsep pemikiran di mana kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai budaya yang akar budaya kita yang kita kedepankan. Selain kita juga mengikuti Quran serta hadis dan juga sumber-sumber hukum Islam lainnya, kita tidak menyampingkan bahwa akhlak dan perilaku serta budaya kita sebagai warga Nusantara itu perlu dikedepankan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Demikian acara dakwah Islam Nusantara pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi Senin depan pada pukul 5 hingga 5.30 dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.